Halo geng, bertemu lagi dengan saya Mr. Rian Boltok, masih dalam konsep yang sama yaitu pembelajaran ilmu ekonomi. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyusun jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo untuk akuntansi perusahaan jasa. Oke, langsung aja kita masuk ke studi kasusnya cuy. Jurnal umum itu adalah jurnal yang dibuat berdasarkan bukti transaksi dalam sebuah perusahaan. Nah, ini dia bukti transaksinya. Ini dia studi kasusnya untuk Astuti Tyler. Artinya dia punya usaha di bidang jahit-menjahit ya, selama bulan Maret tahun 2022. Nah, ini transaksinya. Kita akan buat ke jurnal umumnya, cuy. Oke, ini dia tabelnya. Seperti yang kalian lihat, ada judulnya, kemudian ada kolom tanggal, keterangan, kolom kode akun atau ref, kemudian debit dan kredit. Kemudian yang warna kuning ini adalah mekanisme debit kredit yang akan menuntun dan membantu kita dalam menyusun transaksi ke dalam jurnal umum. Oke, kita langsung masuk kepada transaksi yang pertama. Astuti menyetorkan 50 juta rupiah sebagai tambahan modal untuk Astuti Tyler. Artinya di sini si Astuti sebagai pemilik usaha jahit Astuti Tyler, dia menginvestasikan uang sebesar 50 juta. Sehingga tanggal 1 Maret bertambahlah kas perusahaan untuk Astuti Tyler. Kas itu harta, bertambahnya di debit 50 juta. Katanya sebagai tambahan modal, sehingga modal Astuti Tyler juga bertambah di kredit sebesar 50 juta. Keterangannya setoran modal awal. Wow, mudah banget. Mari kita lanjut cuy. Transaksi yang berikutnya membeli peralatan jahit seharga 25 juta secara tunai. Kalau kita membeli peralatan jahit, maka bertambahlah peralatan jahit kita. Peralatan jahit itu adalah harta, bertambah di debit. Berarti tanggal 2 Maret, peralatan jahit di debit 25 juta. Karena kita belinya tunai, maka kas kita berkurang di kredit 25 juta. Mari kita lanjut cuy. Tanggal 3 Maret, membeli bahan habis pakai dari toko sahabat secara kredit sebesar 2.500.000. Bahan habis pakai ini bisa kita gantikan menjadi perlengkapan, karena perlengkapan itu merupakan bagian dari bahan habis pakai. Berarti kalau kita membeli bahan habis pakai, maka harta kita bertambah di debit, yaitu berupa perlengkapan. Sehingga tanggal 3 Maret, perlengkapan bertambah di debit 2.500.000. Katanya di sini secara kredit, berarti kita belum bayar. Kalau kita belum bayar, maka utang kita bertambah di kredit sebesar 2.500.000. Wow, mudah banget. Kita lanjut cuy. Tanggal 5 Maret menerima pendapatan jasa atas jasa pembuatan pakaian sebesar 9.500.000. Artinya kita memperoleh uang atas baju atau pakaian yang sudah kita jahit. Kas kita bertambah di debit, pendapatan kita bertambah di kredit. Itu dia cuy. Wow, mudah banget. Mari kita lanjut cuy. Yang berikutnya adalah untuk tanggal 6 Maret dibayar per kas atas transaksi tanggal 3 Maret. Nah, tanggal 3 Maret kita ngapain? Mari kita lihat. Oh, tanggal 3 Maret ternyata kita membeli bahan habis pakai secara kredit. Berarti tanggal 3 Maret tadi jurnalnya kan perlengkapan jahit, ya kan? Perlengkapan jahit di debit. Kemudian utang usaha di kredit. Artinya tanggal 6 kita mau bayar utang. Maka tanggal 6 Maret kalau kita bayar utang, kita lihat di sini utang berkurang di debit. Maka utang usaha berkurang di debit, kemudian kas kita berkurang di kredit karena bayar utang kan pakai kas. Pembayaran utang. Udah banget, ya kan? Mari kita lanjut cuy. Tanggal 7 Maret Astuti mengambil uang 1.500.000 dari perusahaan untuk keperluan pribadi. Nah, kalau ada transaksi seperti ini, berarti di sini si Astuti sebagai pemilik perusahaan, dia mengambil uang perusahaan. Maka itu dinamakan dengan prive. Berarti tanggal 7 Maret, prive Astuti bertambah di debit, kemudian kas perusahaannya berkurang di kredit. Wow, mudah banget. Mari kita lanjut cek. Tanggal 8 Maret dilakukan pembelian peralatan jahit dari toko Siska 3 juta faktur nomor 187. Kalau kita membeli peralatan jahit, maka bertambahlah peralatan jahit kita. Peralatan jahit itu harta, bertambahnya di debit. Berarti tanggal 8 Maret peralatan jahit bertambah di debit 3 juta. Katanya di sini faktur nomor 187.
Apa itu faktur? Faktur ini adalah bukti transaksi atas transaksi kredit, baik pembelian maupun penjualan. Jadi kalau kita terima faktur, itu menyatakan transaksinya belum dibayar atau kredit. Maka tanggal 8 ini kita membeli peralatan jahit tapi belum bayar. Berarti di sini utang kita bertambah di kredit. Maka tanggal 8 utang usaha bertambah di kredit 3 juta. Wow, mudah banget. Mari kita lanjut cek. Tanggal 14 Maret, Astuti Tyler membayar sewa untuk jangka waktu 1 tahun sebesar 24 juta. Berarti karena sewanya untuk 1 tahun, maka nama akunnya menjadi sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka harta, bertambah di debit. Tanggal 14 Maret, sewa dibayar di muka di debit 24 juta. Maka kas kita berkurang di kredit 24 juta. Nah, apabila sewanya dibayar untuk 1 bulan atau hanya untuk periode pada saat itu, maka di sini bukan sewa dibayar di muka, melainkan apa? Melainkan beban sewa. Sewa dibayar di muka ini hanya untuk pembayaran yang melebihi periode berjalan atau melebihi periode pada saat itu. Makanya dikatakan dibayar di muka. Oke, mari kita lanjut cek. Transaksi yang berikutnya tanggal 15 Maret. Diperhitungkan jasa jahit kebaya Ibu Sekar sebesar 7 juta tetapi belum dibayar. Wow, mudah banget. Artinya di sini kita sudah jahit loh baju kebaya Ibu Sekar, tapi Ibu Sekarnya belum bayar. Maka yang kita terima di sini namanya adalah piutang. Piutang itu harta bertambah di debit. Tanggal 15 Maret, piutang usaha di debit 7 juta. Maka di sini pendapatan jasa di kredit 7 juta. Karena katanya belum dibayar atau diperhitungkan. Jadi kita masih menghitung saja nilai yang harus dibayarkan Ibu Sekar. Kalau dikatakan tadi diterima, maka di sini bukan piutang melainkan kas. Itu dia coy. Mari kita lanjut cek. Tanggal 17 Maret membeli perlengkapan jahit dari toko Sahabat 1.500.000. Baru dibayar tunai 1 juta, sisanya bulan depan. Wow, mudah kali nih cuy. Tanggal 17 Maret. Artinya di sini kita beli perlengkapan jahit 1.500.000. Maka bertambahlah perlengkapan jahit kita. Perlengkapan jahit harta bertambah di debit. Maka perlengkapan jahit di debit 1.500.000. Katanya baru dibayar tunai 1 juta. Baru kita bayar 1 juta. Berarti kas kita berkurang. Kas berkurang di kredit 1 juta. Nah, sisa yang belum kita bayar namanya apa? Iya, namanya utang. Berarti bertambah utang kita. Berapa lagi sisanya? 500.000. Maka utang bertambah di kredit 500.000 cuy. Wow, mudah banget. Mari kita lanjut cek. Tanggal 18 Maret diterima pembayaran dari Ibu Sekar atas transaksi pada tanggal 15. Kita lihat di sini tanggal 15. Piutang pendapatan. Artinya di sini tanggal 18 Maret kita mau menerima piutang dari Ibu Sekar atau Ibu Sekar mau bayar utang ke kita. Sehingga tanggal 18 Maret akan bertambah kas kita di debit 7 juta, piutang kita ini akan berkurang di kredit 7 juta. Penerimaan piutang. Wow, mudah banget. Iya kan? Iya dong. Kalau mudah langsung di-subscribe, geng. Di-share. Bila perlu share ke grup keluarga ya, cuy ya. Oke, mari kita lanjut, cuy. Nah, yang berikutnya adalah tanggal 19 Maret. Oh, gampang kali nih. Diterima pendapatan jasa atas penjahitan baju pengantin kan dari Tuan Donald 25 juta. Tapi kita baru terima 20 juta. Sisanya bulan depan kita terima. Ya udah, gampang kali. Tanggal 19 Maret yang baru kita terima 20 juta. Artinya kas kita bertambah 20 juta di debit. Yang belum kita terima namanya apa? Iya, namanya piutang. Piutang adalah harta. Harta bertambah di debit. Berarti piutang kita bertambah di debit. Berapa lagi yang belum kita terima? 5 juta lagi. Nah, baru pendapatan jasa di kredit 25 juta. Itu dia. Wow, mudah banget. Mari kita lanjut. Tanggal 20, aduh apalagi ini paling gampang. Bayar listrik, air, dan telepon. Berarti tanggal 20, beban listrik, air, dan telepon di debit 2.500.000 maksudnya. Kemudian kas di kredit 2.500.000. Wow, mudah banget.
Nah, yang terakhir dibayar gaji 2 orang karyawan masing-masing 2.500.000. Berarti kita bayar gaji 5 juta kan gitu untuk 2 orang. Ya sudah, hampir sama dengan tanggal 20. Maka tanggal 25 beban gaji di debit 5 juta, kasnya berkurang di kredit 5 juta. Lalu kita jumlahkan seluruh transaksi tadi ya. Maka kita jumlahkan, harus samalah jumlah debit dan jumlah kreditnya. Udah selesai cuy untuk jurnal umum. Wow, mudah banget. Sekarang kita lanjut untuk buku besar. Buku besar itu adalah kumpulan akun-akun dengan kode akun yang sama yang bersumber dari jurnal umum. Jadi kita akan kelompokkan akun-akun yang sama nama akunnya dalam satu buku besar. Itu dia cuy ya. Jadi kita kelompokkan dia. Langsung aja kita masuk ke studi kasus yang tadi ya untuk Astuti Tyler. Nah, yang kalian lihat di sini, ini ada judulnya Astuti Tyler buku besar. Ini adalah buku besar 4 kolom. Debit 1 kolom, kredit 1 kolom. Kemudian saldo debit kredit. Jadi kita hitung dia 4 kolom debit kredit. Itu dia cuy. Ada judulnya kas, kode akunnya. Artinya ini akan kita kelompokkanlah semua akun kas dalam satu buku besar. Nah, jadi kita harus punya data jurnal umum. Nah, di sini sudah saya tampilkan serpihan. Oh, bukan lagi serpihan ya. Penggalan maksudnya ya. Penggalan dari jurnal umum Astuti Tyler tadi. Kita akan masukkan cuy. Nah, perhatikan nih langkahnya ya. Tanggal 1 Maret, maka kasnya kan di debit 50 juta. Maka masukkan di sini debit 50 juta. Keterangan ini cuy dari sini, dari soalnya ini ya. Nggak usah bingung. Nah, ref ini artinya dari mana kita ambil? Dari jurnal umum halaman 1. Makanya JU1. Kemudian ini debit 50 juta kita masukkan ke kolom saldo 50 juta. Nah, selesai. Kita masukkan lagi yang tanggal 2. Jadi kita lihat dari jurnal umum yang ada akun kasnya saja kita masukkan. Ini di kredit, masukkan tanggal 2 di kredit 25 juta. Debit, kredit kita kurangkan, letakkan di debit 25 juta karena debit masih lebih besar. Seandainya tadi di sini 60 juta, maka selisihnya 50 kurang 60 10 juta atau 10.000 di kredit. Nah, itu dia. Jadi, dalam akuntansi, debit ketemu kredit, kita kurangkan. Debit ketemu debit, kita jumlahkan. Kredit ketemu kredit, kita jumlahkan. Itu dia ya. Dalam ribuan rupiah. Tanggal 5 Maret, kasnya di debit 9.500.000. Masukkan aja. Debit-debit jumlahkan. Oke, kita munculkan lagi penggalan jurnal umumnya. Tanggal berikutnya, tanggal 6. Kasnya di kredit 2.500.000. Kita kurangkan saja. Nah, tanggal 7 kasnya kredit 1.500.000. Masukkan sini. Kita kurangkan. Nah, tanggal 14 di kredit 24 juta. Masukkan sini lalu kurangkan. Oke, jadi 6.500.000. Nah, masih ada, masih. Kita lihat lagi tanggal berikutnya. Tanggal 17 Maret kasnya di kredit 1 juta. Maka di sini 1 juta. 6.500.000 kurang 1 juta, 5.500.000. Tanggal 18 Maret di debit 7 juta. Nah, tambahkan menjadi 12.500.000. Masih adakah? Mari kita cek lagi. Oh, masih ada 3 lagi. Tanggal 19 di debit 20 juta. Maka kita jumlahkan menjadi 32.500.000. Tanggal 20 di kredit 2.500.000 kita kurangkan. Nah, dan yang terakhir tanggal 25 di kredit 5 juta. Kita kurangkan menjadi 25 juta. Artinya di sini nilai kas untuk Astuti Tyler sampai 31 Maret 2022 sebesar 25 juta. Nah, itu dia cuy. Kita akan buat lagi buku besar untuk akun yang lain. Jadi semua akun yang ada dalam jurnal umum harus kita buat buku besarnya cuy. Sekarang kita masuk ke piutang yang warna hijau, lihat. Ya sudah, sama caranya, masukkan dia di debit, pindahkan dia ke debit. Tanggal 18 dia di kredit 7 juta, debit kredit kurangkan 0. Kita cek lagi, masih adakah lagi? Masih ada tanggal 19, piutangnya di debit 5 juta. Nah, debit-debit jumlahkan, jadi 5 juta lah saldo piutang kita. Itu dia. Kita lanjutkan lagi untuk akun berikutnya. Untuk perlengkapan jahit, nah tanggal 3 Maret di debit 2.500.000, pindahkan. Kita lihat, masih ada nggak? Masih ada tanggal 17 Maret di debit 1.500.000. Debit-debit jumlahkan menjadi 4 juta saldo perlengkapan jahit kita. Next, akun berikutnya. Sewa dibayar di muka. Nah, ini cuma satu. Di debit 24 juta. Debit 24 juta, masukkan 24 juta. Habis.
Kita masukkan lagi akun yang selanjutnya. Peralatan jahit tanggal 2 Maret di debit 25 juta, masukkan, pindahkan kemari. Oke, kita cek masih ada nggak? Masih ada tanggal 8 Maret 3 juta di debit. Debit kita tambahkan jadi 28 juta. Saldo peralatan jahit kita 28 juta. Kita masukkan akun berikutnya, yaitu apa? Utang usaha. Tanggal 3 Maret di kredit 2.500.000, masukkan, pindahkan kemari. Kita cek masih ada nggak? Masih ada tanggal 6 Maret di debit, masukkan 2.500.000, debit, kredit, debit 0. Nah, tanggal 8 masih ada lagi, masukkan tanggal 8 di kredit 3 juta, kredit, jumlahkan 3 juta. Nah, itu dia cuy. Masih ada nggak? Kita cek lagi. Oh, masih ada tanggal 17 Maret di kredit 500.000. Kredit. Nah, kredit jumlahkan, letakkan di kredit. Maka saldo utang kita 3.500.000. Wow, mudah banget. Oke, kita lanjut lagi. Yang berikutnya untuk modal astuti. Nah, ini cuma satu cuy. Di kredit 50 juta. Kredit 50 juta, masukkan di kemari. Kredit 50 juta. Udah, selesai untuk modal. Yang berikutnya apa lagi? Prive ya. Nah, prive cuma satu di debit 1.500.000, masukkan tanggal 3 tanggal 7 ya, salah, tanggal 7 ya cuy, ini tanggal 7 bukan tanggal 3, maaf ya, tanggal 7, masukkan kemari, debit, dah selesai, habis prive. Selanjutnya, nah untuk pendapatan jasa tanggal 5 Maret di kredit, nah 9.500.000, pindahkan kemari. Nah gampang kan? Kita cek lagi masih ada nggak pendapatan, masih ada tanggal 15 di kredit. Kredit jumlahkan, letakkan di kredit. Masih ada nggak? Masih ada. Tanggal 19 di kredit 25 juta. Maka tambahkan 16.500.000 tambah 25 juta menjadi 41.500.000. Nah, saldo pendapatan kita 41.500.000. Kita lanjut. Nah, yang berikutnya beban gaji. Beban gaji di debit 5 juta. Masukkan sini cuy. Debit 5 juta, pindahkan dia debit 5 juta. Cuman satu. Ya kan? Oke, yang berikutnya adalah beban listrik, air, dan telepon. Tanggal 20 Maret di debit 2.500.000. Nah, pindahkan kemari. Oke, nah udah selesai. Udah semua akun kita buat buku besarnya, cuy. Lalu setelah selesai buku besar, kita akan lanjut kepada neraca saldo, cuy. Neraca saldo itu adalah kumpulan dari saldo-saldo akun buku besar. Nah, ini lebih gampang lagi, cuy. Nah, biar lebih paham lagi, langsung kita masuk studi kasusnya, cuy. Nah, ini dia neraca saldo, ini tabelnya, nomor akun, nama akun, debit, kredit dalam ribuan rupiah. Jadi ingat, neraca saldo ini sumbernya dari buku besar. Berarti kita harus punya data buku besar untuk Astuti Tyler. Nah, di sini saya munculkan serpihannya, penggalan buku besarnya. Ini buku besar kas. Saldonya tadi 25 juta kan? Ya sudah, tinggal masukkan aja nomor akunnya 101, nama akunnya kas. Di debit 25 juta, tinggal masukkan aja, masukkan barang itu, masuk dia. Dah, selesai. Kalian tengok-tengok dulu, ngerti nggak kalian? Ngerti kan? Gampang lah, nomor akun 101, nama akunnya kas, jumlahnya 25 juta di debit, udah selesai dalam ribuan rupiah. Udah, easy man. Yang berikutnya apa lagi? Nah, yang berikutnya adalah, piutang usaha, sama caranya, tinggal kita masukkan aja saldonya 5 juta. Masukkan kemari. Nah, 102 piutang usaha di debit 5 juta. Dah, selesai. Ngerti ya? Oke, gampang. Yang selanjutnya apa lagi? Perlengkapan jahit. Nah, saldonya 4 juta ini cuy. 4 juta. Perlengkapan jahit 103. Masukkan dia kemari. Perlengkapan jahit 4 juta di debit. Udah, gitu aja. Tinggal masukkan aja. Yang penting jurnal umum dan buku besarnya udah benar, maka yakinlah neraca saldomu pasti benar. Ini tinggal masukkan aja cuy, gampang ini ya, memang masukkan apa yang nggak usah dimasukkan ya kan? Oke, mari kita lanjut cuy. Nah, yang berikutnya adalah sewa dibayar di muka, 24 juta, 104 sewa dibayar di muka, 24 juta di debit. Udah, masukkan lagi yang berikutnya. Apa nih yang berikutnya nih? Peralatan jahit, 28 juta saldonya. 111 peralatan jahit di debit dia 28 juta. Masukkan cuy. Dah selesai. Nah, kita tengok lagi apa lagi nih. Oh, masih ada utang usaha nih cuy. Nah, utang usaha saldonya di kredit 3.500.000. Masukkan dia. 201 utang usaha di kredit. Nah, selesai. Oke, kita lanjut yang berikutnya.
Nah, yang berikutnya apa? Modal Astuti di kredit 50 juta. Oke, 301 modal Astuti kan, masukkan deh cuy. Nah, udah easy man. Easy, easy, easy. Next, yang berikutnya apa? Prive ya, Prive. Nah, kita lihat Prive, cus 302 saldonya di debit 1.500.000. Masukkan Prive, cus 302 maaf. Nah, di debit. Oke, yang berikutnya apa lagi? Nah, kita lihat pendapatan jasa 41.500.000 di kredit, cuy. Masukkan aja, cus. Kita lihat 401 pendapatan jasa di kredit. Udah, tinggal masukkan aja, nggak susah, gampang ini. Nah, yang susah itu kemauan itu yang susah ya kan. Nah, yang berikutnya beban gaji, saldonya 5 juta, tinggal masukkan aja di debit 5 juta, cus. Sudah, selesai. Yang berikutnya apa lagi? Beban air, listrik, dan telepon. Saldonya di debit 2.500.000. Masukkan lagi cus. 2.500.000. Udah selesai. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kalau kita jumlahkan total debit dan total kredit, maka jumlahnya itu harus sama. Kalau tidak sama berarti tetot, salah. Nah, kalau dia sama seperti ini, udah dikatakan dia benar. Wow, mudah banget, ya kan? Kalau mudah langsung di subscribe, di komen, di like, di share. Bila perlu share ke grup keluarga ya kan? Nah, itu deh coy, oke? Oke, terima kasih semuanya teman-teman sudah menggunakan channel YouTube Rian Boltok untuk pembelajaran ilmu ekonomi akuntansi. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. 3, 2, 1, go, close the door. Bye-bye.